Baik teman-teman, kita akan memulai POM Kris Talk Show kita pada hari ini. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari ini untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari ini kami dapat melaksanakan POM Kris Talk Show. Yang kedua, kiranya Kau berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau berkati juga narasumber kami Tuhan, Kak Rudi. Kiranya Kau berkati dia, apa yang dia perkatakan semua seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan POM Kris Talk Show pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Ya, shalom semuanya. Kembali lagi di POM Kris Talk Show bulan ini, bulan April. Hari ini kita kedatangan tamu. Di sebelah saya ada Kak Rudi. Mungkin bisa Kak Rudi perkenalkan diri dulu sebagai narasumber kita pada hari ini. Oke, terima kasih Senia. Ya, shalom, selamat sore teman-teman semua. Ya, perkenalkan nama saya Rudi. Nama lengkapnya Rudi Kristianto Pongenda. Saya saat ini melayani sebagai staf di Perkantas yang mendampingi pelayanan mahasiswa. Saya sudah menikah dan punya seorang anak. Terima kasih, mungkin itu dulu. Ya, oke, itu perkenalan singkat dari Kak Rudi. Nah, oke teman-teman dan juga Kak Rudi, hari ini kita memiliki tema yaitu mengapa sih anak muda Kristen memerlukan persekutuan, yang kita acu juga pada ayat 1 Yohanes 1 ayat 7 saya bacakan. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung tanya ke Kak Rudi, mengapa anak muda Kristen memerlukan persekutuan, Kak? Oke. Pertanyaannya menarik ya, mengapa anak muda Kristen memerlukan persekutuan? Nah, pertama saya ingin jelaskan begini, mengapa kita bersekutu? Ya, mengapa kita bersekutu? Siapa sih inisiator dari persekutuan itu? Kitakah manusia atau Allah? Nah, kita akan temukan sebenarnya di seluruh Alkitab itu menjelaskan bahwa sebenarnya Allah yang menginisiasi untuk bersekutu dengan manusia, khususnya umatnya, seperti itu. Jadi bukan manusia yang menginisiasi, tapi sebenarnya Allah sendiri yang menginisiasi. Allah yang menginginkan manusia, khususnya umatnya yang Dia tentukan untuk datang kepada Dia, menyembah Dia, menikmati Dia di dalam satu persekutuan seperti itu. Jadi secara teologi dasarnya adalah persekutuan itu adalah dari Allah, oleh Allah, dan Allah sendiri yang menginisiasinya, seperti itu. Dan yang kedua juga adalah dasarnya karena kita sendiri manusia itu membutuhkan persekutuan itu. Pertama, di dalam persekutuan itu saya gambarkan itu sebenarnya seperti segitiga ya. Seperti segitiga. Jadi di dalam persekutuan itu ada relasi, ada relasi antara kita dengan Allah, ya, antara kita dengan Allah. Dan dalam persekutuan itu juga ada relasi antara kita dengan sesama kita manusia. Jadi sesama umat Allah itu memiliki persekutuan, memiliki fellowship ya, sehingga persekutuan itu bersama-sama ya, bersama-sama. Jadi sekutu, makanya dia sekutu seperti itu. Dan kembali ke pertanyaannya, mengapa kita memerlukan persekutuan, khususnya kita sebagai anak-anak muda ya, saya kontekskan dengan teman-teman di POM Kris. Kan teman-teman ini adalah mahasiswa. Kenapa di mahasiswa itu memerlukan PMK, persekutuan mahasiswa Kristen ya? Karena yang pertama, apa yang membedakan sebenarnya PMK dengan lembaga lain misalkan? Contohnya Mapala. Nah, apa sih yang membedakannya? Pertanyaan kan, kalau Mapala itu ya dia program-program kerjanya itu hiking, terus naik gunung, apa dan semua yang seperti itu ya, adventure gitu. Nah, apakah PMK bisa kerjakan itu? Bisa. Bisa memprogramkan itu? Tentu bisa. Tapi sebenarnya apa yang mendasari, membedakannya antara PMK dengan Mapala itu? Yang mendasari perbedaannya adalah visinya sebenarnya, tujuan keberadaan dari persekutuan mahasiswa Kristen itu. Jadi apa sih yang menjadi visi dari PMK itu? Tentu visinya itu adalah menghasilkan alumni ya, alumni, karena kan
PMK itu tidak menghasilkan mahasiswa yang abadi ya. Ya, apakah teman-teman tidak ingin jadi mahasiswa abadi kan ya? Pasti suatu saat ingin jadi alumni. Nah, karena itu di dalam pelayanan PMK itu harus memikirkan bagaimana mempersiapkan mempersiapkan alumni itu untuk nanti dapat menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada nanti. Secara khusus di dalam konteks teman-teman di Pomkris berarti mempersiapkan calon-calon sarjana hukum. Ya, profesinya kan itu ada hakim, pengacara, jaksa, dan lain sebagainya ya, berhubungan dengan sarjana hukum itu. Nah itu harus dipikirkan tuh bagaimana teman-teman calon sarjana hukum ini betul-betul ketika menjadi alumni itu betul-betul menjadi berkat di dalam profesi mereka masing-masing. Nah, karena itu di dalam pelayanan PMK itu ya betul harus dipikirkan. Ya ada pembinaan, ada pelayanan, bagaimana supaya dipersiapkan di dalam mempersiapkan diri setiap mahasiswa di hukum itu untuk menjadi alumni akan kelak jadi terang dan garam. Dan saya kemarin tuh sempat sharing ya, sempat ketemu dengan seseorang. Dia sebenarnya kakak rohani saya. Ya. Kami juga bicara tentang kenapa kita itu butuh persekutuan. Ya. Secara khusus saya menekankan setiap kita itu butuh persekutuan karena kita itu tidak bisa bertumbuh sendiri. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita itu membutuhkan orang lain untuk bisa bertumbuh. Bertumbuh tentu di dalam hal mengenal Allah, di dalam juga mengasihi Allah. Karena itu kan di persekutuan itu ada kata ya saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menegur, saling membangun, saling mengasihi. Itu kata saling ya, saling. Saling itu nggak bisa sendiri, nggak bisa satu orang. Jadi tapi itu saling itu butuh orang lain. Jadi itulah menurut kakak secara pribadi apa yang menjadi dasar kenapa kita membutuhkan persekutuan di dalam kehidupan kita, khususnya teman-teman atau kita semua sebagai anak-anak muda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Kak Rudi. Nah, teman-teman sudah cukup jelas yang Kak Rudi sampaikan kepada kita. Mengapa anak muda Kristen memerlukan persekutuan, khususnya kita sebagai kita bersatu di PMK, di Pomkris. Saya tarik kesimpulan bahwa apa bedanya PMK dengan organisasi lain, yaitu kalau kita di PMK kita bisa saja melakukan segala kegiatan, tapi ada satu visi, yaitu kita bertumbuh bersama di dalam Kristus. Oke teman-teman, demikian Pomkris Talk Show pada hari ini. Saya Senia dan Kak Rudi mengucapkan banyak terima kasih buat perhatiannya. Sampai jumpa di Pomkris Talk Show selanjutnya. Kita mau tutup dalam doa dulu. Saya minta Kak Rudi tutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk sesi talk show yang boleh kami ikuti pada saat ini. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh kami nikmati, setiap hal yang boleh kami dengarkan, di-sharingkan, dan terima kasih juga untuk hal-hal yang kami boleh nikmati di dalam anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Dan berkatilah untuk setiap teman-teman Pomkris di dalam segala keberadaan mereka, di dalam segala kehidupan mereka yang sedang studi, di dalam kehidupan sebagai anak muda, begitu juga bersama-sama dengan keluarga, mungkin juga dalam pergumulan. Kau juga kiranya campur tangan Tuhan. Pengurus-pengurus di PMK Pomkris pun kiranya Engkau memberkati dan sertai selalu, dan kiranya Engkau terus menuntun dan menyertai di dalam pelayanan yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk talk show pada saat ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Rudi. Oke teman-teman, demikian Pomkris Talk Show pada hari ini. Teman-teman jangan lupa untuk follow sosial media Pomkris, ada di Facebook, ada di YouTube, dan di Instagram. Nanti ada link di bawah ini. Oke teman-teman, terima kasih buat waktunya. Sampai jumpa di Pomkris Talk Show bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman Pomkris yang berulang tahun pada bulan ini.
Berikut saya akan menginformasikan beberapa kegiatan Pomkris pada bulan ini. Yang pertama, kita akan melaksanakan ibadah PA dan PD pengurus Pomkris pada tanggal 7 Mei. Yang kedua, kita akan melaksanakan ibadah Jumat Pomkris minggu kedua pada tanggal 14 Mei. Selanjutnya, kita akan melaksanakan latihan kepemimpinan kerohanian pada tanggal 15 Mei. Selanjutnya, kita akan melaksanakan ibadah PA dan pengurus pada tanggal 21 Mei. Dan yang keenam, kita akan melaksanakan Pomkris Talk Show pada bulan ini. Selanjutnya, kita akan melaksanakan ibadah Jumat Pomkris minggu keempat pada tanggal 30 Mei. Dan yang terakhir, Pomkris Sehat akan hadir setiap minggu, yaitu pada hari Senin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada bulan ini. Informasi selanjutnya dapat kita lihat di seluruh sosial media Pomkris yang tertera di bawah ini. Bersama saya Senia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Pomkris News bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.